Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Morning. How are you? I'm fine, thank you. Okay, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini. Yang terhormat Bapak Pengawas SMP Negeri 4 Sambas, Pak Faisal, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Sambas, dan yang kami hargai, yang kami sayangi teman-teman seperjuangan dan adik-adik mahasiswa PPL yang kami sayangi. Oke, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di pagi ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, untuk mengikuti kegiatan IHT in-house training penyusunan rancangan pembelajaran kurikulum merdeka di SMP Negeri 4 Sambas. Adapun kegiatan yang akan dilakukan hari ini adalah yang pertama adalah penyambutan kata sambutan dari pengawas SMP Negeri 4 Sambas, Pak Faisal, SPD MPD. Yang kedua nanti akan dilanjutkan oleh Bu Ferawati selaku kepala sekolah dan menyampaikan materi kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Nanti dilanjutkan coffee break jam 9.30 sampai 9.45. Hari ini nanti juga dilanjutkan dengan diseminasi disiplin positif yang akan dilakukan oleh Pak Suryanto SPD dan dilanjutkan oleh Bu Eka Sitianti SPD. Lalu ada isoma jam 11.30 sampai 12.30, ini kegiatan kita sehari. Lalu dilanjutkan setengah 1 sampai 14.30 itu ada pembelajaran berdiferensiasi oleh Bu Irawati SPD. Ini untuk kegiatan hari ini. Besok kita lanjutkan hari Jumat 16 Agustus 2024 tentang memahami konsep CP, TP, dan ATP oleh Bu Mania, dan penyusunan rancangan pembelajaran oleh Bu Yustina Bana SP. Silakan menempati tempat yang kosong. Berpanjang-panjang lagi, kita langsung ke kata sambutan dan pembukaan kegiatan IHT oleh Bapak Faisal SPD MPD. Pak Faisal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ibu, kita bersuara kembali terkait dengan kegiatan peningkatan kompetensi secara mandiri atau volunteer oleh dari kita oleh kita dan kita. Ya. Pak Ibu, terkait dengan kegiatan pihak itu, Alhamdulillah ada info yang bagus, ada rangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum yang sekarang itu lagi kita manfaatkan dan kita gunakan untuk aktivitas sekolah kita. Walaupun saya tahu kurikulum dari Merdeka itu sepertinya masih ngambang,
Bapak Ibu, sekali lagi untuk maaf saya. Selamat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Faisal selaku pengawas dan pembuka kegiatan kita hari ini. Kita lanjutkan ya Pak ya, Bu ya. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Kegiatan selanjutnya buka catatan di bawah. Oh, kita lanjutkan sesi foto-foto terlebih dahulu. Bapak Ibu. Foto dulu, kita masih jatuh ya. Saya ada kegiatan di rumah. Itu kan sebelum apa kegiatan Nasi ampek. Dari SD berabut ini ya. Nasi ampek. Dan Ramadan makan nasi iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Karawati, dan saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 4 Sambas dan rekan-rekan PPL dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Safuddin Sambas. Baik, hari ini bertepatan dengan tugas saya yaitu diseminasi budaya positif. Tapi sebelum saya memulai diseminasi saya, kita speaking dulu, speaking biar pas. Silakan berdiri Bapak Ibu, silakan. Oke, semuanya Bapak Ibu. Tangan diputar-putar
Baik, terima kasih Bapak Ibu habis briefing, semoga lebih fresh. Baik, kita lanjut untuk tugas saya di Oke. Untuk kegiatan saya aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Oke, oleh saya dari SMP Negeri 14 CGP Angkatan 11 Kabupaten Sambas. Ini adalah tim saya. Yang pertama fasilitator. Ini adalah fasilitator saya, Bapak Prasetyo. Yang ini adalah pengajar waktu saya, Bapak Samsul, dan ini saya sendiri. Saya paling cantik. Oke, baik Bapak Ibu, di sini konsep dari inti budaya positifnya ada 8. Yang pertama yaitu disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, ada keyakinan kelas. Kelima, perubahan paradigma belajar. Keenam, ada kebutuhan dasar manusia. Ketujuh, posisi kontrol restitusi. Dan ke-8, segitiga restitusi. Baik, hari ini yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Oke, di sini pembelajaran dengan paradigma baru, maksudnya pembelajaran dengan merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga bahan peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan, yaitu sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, puncak dari pembelajaran dengan paradigma baru ini adalah adanya di profil pelajar Pancasila. Di sampingnya itu adalah profil pelajar Pancasila, ada ketuhanan yang Maha Esa, ada mandiri, kolaborasi, dan lain sebagainya. Baik, kita lihat Bapak Ibu. Baik, untuk paradigma baru ini kita ada 2 komponen. Komponen pertama itu tentang komponen pelajaran paradigma di sekolah atau untuk guru itu sendiri. Dia ada 3 yang harus kita pelajari di sini, yaitu yang pertama adanya kurikulum, yang kedua pembelajaran, dan ketiga asesmen. Di gambar samping tersebut itu kurikulum, ada kurikulum nyambung ke pembelajaran dan nyambung ke asesmen. Ada tujuan pembelajaran, ada proses pembelajaran dan proses asesmen. Dan puncaknya pasti di adanya profil pelajar Pancasila. Jangan kita lupakan adanya profil pelajar Pancasila. Baik, untuk komponen yang disiapkan pemerintah ya, kalau kita ada kurikulumnya pasti dia sudah mempersiapkan apa aja yang ada di yang harus diikuti oleh sekolah. Salah satunya ini. 1, adanya struktur kurikulum, baik itu intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan alokasi waktu pembelajaran. Tadi sudah dilihatkan oleh kepala sekolah bahwa intrakurikuler itu sudah disiapkan oleh pemerintah, ini dia. Ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila pun sudah disiapkan oleh pemerintah, sudah jadi. Jadi kita tinggal menjamakannya lagi, menyesuaikannya lagi. Begitu juga dengan alokasi waktu pembelajaran, sudah disiapkan oleh pemerintah. Misalkan kalau agama Islam ya, kalau sudah disiapkan kalau kuliah 3 jam. Nah, 3 jam. Kalau kurikulum 13 juga 3 jam. Baik, yang kedua yaitu capaian pembelajaran CP. CP-nya sudah disiapkan oleh pemerintah bahwa
CP untuk kita membuat ATP dan modulnya, tujuannya ada di CP. CP ini adalah udah asal dari pemerintah sudah memberikan. Yang ketiga ada prinsip pembelajaran dan asesmen. Oke. Prinsip pembelajaran ini juga sudah disiapkan oleh pemerintah sampai asesmen. Makanya ada asesmen, harus adanya asesmen awal dan asesmen akhir. Baik Bapak Ibu, ini adalah dokumen pembelajaran yang harus disiapkan oleh para guru. Yang harus disiapkan, apalagi kita sekarang kurikulum Merdeka ya, inilah yang harus disiapkan oleh guru. Dan kan sudah disiapkan oleh pemerintah CP-nya ya, ini yang harus disiapkan oleh guru. Yang pertama, melakukan analisis terhadap capaian pembelajaran. Kita harus melakukan analisis pencapaian pembelajaran terhadap siswa. Bagaimana? Apakah siswa capaian pembelajarannya ini udah tepat atau tidak? Makanya harus ada asesmen. Harus adanya asesmen nih. Harus ada asesmen awal dan harus ada asesmen akhirnya. Kenapa harus ada asesmen? Itulah supaya kita bisa melakukan pencapaian pembelajaran ini sudah dicapai siswa atau belum. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran TP. Makanya harus ada CP. Kita harus melihat sebelum kita membuat TP, kita harus melihat dulu capaian pembelajarannya gimana. Kalau kita sudah melihat CP, baru kita bisa membuat tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Tapi sebelum ini kita juga harus melihat asesmennya, siswa ini maunya gimana, baru bisa kita membuat TP. Setelah TP kita buat, baru kita menyusun alur pembelajarannya, ATP-nya, baru kita bisa menyusun alur tujuan pembelajaran setelah kita membuat TP. Lanjut, yang ini mempersiapkan asesmen diagnostik. Asesmen diagnostiknya ada dua, ada kalau sekarang bukan asesmen diagnostik namanya asesmen aja. Ada awal, ada akhir. Kita harus mempersiapkan asesmen. Manfaat asesmen ini sangat penting karena dengan adanya asesmen kita mengetahui gaya belajar siswanya harusnya bagaimana. Apalagi sekarang kalau kita kan dituntut, kalau kurikulum Merdeka ya banyak dituntut untuk berpihak kepada siswa. Metode pembelajaran berpihak kepada siswa. Habis kita selesai mendiagnostik, kita menyusun modul ajar. Kita menyusun modul ajar atau kalau dipanggil dulu ya FPP. Kenapa kita menyusun modul ajar? Di sini kita menyusun bagaimana metode yang akan kita berikan kepada siswa. Ada persepsinya dan lain sebagainya. Baik, yang keenam adalah menyusun bahan ajar. Nah ini, kalau kita kan biasanya bahan ajar kan LKS nih. Bisa, kalau LKS bisa kita ubah sesuai dengan siswa kita sekarang. Kalau LKS kita lihat modul ajarnya atau kan kadang tidak sesuai dengan siswa. Kita bisa mengubah modul ajar bahan ajar tersebut sesuai dengan apa yang kebutuhan siswa sekarang kita. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah prinsip pembelajaran paradigma baru. Oke, yang pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik. Ya, kita harus merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Jangan kebutuhan yang ada di buku, karena di buku pasti tidak sesuai dengan kebutuhan ada yang di lapangan. Yang kedua, pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas untuk menjadi pembelajaran sepanjang hayat. Ya, kita kan sebagai guru pasti tahu akan kondisi sekolah kita. Jadi kita lah yang bisa merancang modul tersebut. Yang ketiga, pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Iya, pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi kita. Paradigma baru ini ingin kita nih tahu akan karakteristik siswa tersebut supaya lebih baik lagi. Yang keempat, yaitu pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik serta melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kalau ini biasanya anak SMK. Kalau anak SMK ini dia ada produk
dia harus melibatkan mitra dan sekitarnya. Misalkan kalau kawan saya, kalau contohnya kayak kawan saya yang di Subah SMK kan, dia melibatkan perusahaan yang ada di sana. Ini khusus SMK yang keempat. Yang kelima, adanya pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Iya. Contohnya ini kalau saya ini kayak visi kita. Kalau saya arti kayak visi kita ke depannya ini bagaimana? Kita harus bagaimana visi kita ini bisa berkelanjutan, bisa sinkron, bisa terlaksana dengan baik. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru, memastikan. Oke, ini fakta pembelajaran berpusat pada peserta didik ya. Kurikulum Merdeka sekarang itu memfokuskan kita untuk berpusat pada peserta didik. Maksudnya bukan menargetkan siswa, bukan. Maksudnya berpihak kepada peserta didik ini kita harus mempunyai gaya belajar tuh apa yang diminati oleh siswa. Jangan sampai metode lama itu salah satunya ceramah, jangan ceramah terus. Jadi kan kadang siswa kita nggak tahu kebutuhan siswa bagaimana pembelajarannya. Yang kedua, keleluasaan bagi guru yang merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakter dan kebutuhan peserta didik. Kadang asesmen ini harus dibuat oleh setiap guru. Karena kan setiap guru mempunyai mata pelajaran yang berbeda, jadi kebutuhannya juga berbeda. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntun arah yang pemandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Ya, profil pelajar Pancasila ini panduan kita untuk sistem pendidikan kita yang sekarang atau pembelajaran kita yang sekarang. Baik, untuk strategi paradigma baru ya ada dua. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi atau pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat dan profil belajar Pancasila. Ya, ini strateginya kita berarti kita sebagai guru ini harus melihat keadaan kesiapan siswa, minat siswa dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses. Kalau kita kan kebanyakan sebelum-sebelumnya kita kan memfokuskan pada hasil, tapi prosesnya kita tidak kita lihat. Kita cuma hasilnya, ranking, jangan sampai. Jadi untuk sekarang kita tuh harus terfokus pada prosesnya dulu. Bagaimana ini siswa, bagaimana siswa bisa mencapai targetnya. Jangan sampai kita tahunya di ujung aja. Misalkan tahunya dia ranking 1, tapi proses ini kita tidak tahu. Kita harus tahu dengan proses tersebut. Baik. Ini Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu sebelum melaksanakan pembelajaran, guru harus memetakan kebutuhan belajar siswa yang meliputi kesiapan belajar anak, minat dan profil belajar Pancasila. Contohnya visual, audio, kinestetik. Contohnya macam Bu Mania waktu yang ngirim di kelas 7. Di link kan? Jadi kita bisa mempetakan siswa mana yang suka dengan visual, siswa mana yang suka dengan audio, siswa mana yang suka dengan kinestetik. Karena dalam satu kelas ya, dalam semuanya suka dengan visual. Jadi makanya harus ada asesmen. Bisa kita bisa mempetakan, oh si A suka visual, oh si B suka si audio. Jadi kita dalam pembelajaran itu, contohnya kalau saya agama, dalam satu kelas kan kadang suka yang praktek, kadang suka yang dengarkan video. Jadi pembelajaran apa yang bisa menyesuaikan dengan karakter tersebut. Misalkan kalau sholatnya tetap akan saya tanyakan pertama video dalam pembelajaran. Setelah video akan saya praktekkan. Jadi anak lebih tertarik. Kalau cuma praktek tidak ada video, gimana ini? Karena kalau bagian saya, jadi saya video dulu, habisnya baru ada praktek. Kalau agama, kalau pelajaran lain mungkin bisa kayak gitu, bahasa Indonesia juga bisa pakai ibadat. Lanjut,
Oke, referensi. Oke baik, kita lanjut ke diferensiasi konten. Nah, sebelum membahas diferensiasi konten, konten itu apa? Apa Bapak Ibu konten? Konten, bukan konten kreator ya. Kreator ya. Konten. Ya Bu ya? Materi yang akan dipelajari siswa. Ya, materi yang akan dipelajari siswa. Oke, kita lihat. Konten adalah apa yang kita ajarkan kepada murid, ya, apa yang dikatakan Bu Ira yang akan disampaikan oleh siswa. Atau tanggapan tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar menurut yang berbeda-beda. Ini konten nantinya, bukan konten yang buat video kan. Ini konten kreator ya. YouTuber. Oke, konten ini yang pertama yang harus kita siapkan adalah kesiapan belajar murid. Informasi tentang apakah kompetensi yang dimiliki oleh siswa saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Ya, kesiapan belajar siswa. Kita harus menyesuaikan dengan keterampilan dan pengetahuan baru yang akan diajarkan siswa. Yang kedua, minat siswa merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Nah, kita harus ketahui juga minat siswa ya bagaimana untuk pembelajarannya. Yang ketiga, profil belajar murid untuk memberikan kesempatan pada murid untuk belajar secara natural sesuai dengan gaya belajarnya, sesuai dengan gaya belajar siswa. Jadi kita memang harus tahu, memang asesmennya penting karena kita bisa mengenal minat, gaya belajarnya. Contohnya kalau saya kelas 8 PKN kemarin kan, saya kasih dia mereka asesmen awal. Cuma nggak mereka pakai mereka sukanya gaya belajar seperti apa, cita-citanya seperti apa. Kalau di rumah kegiatannya sehari-hari seperti apa, tolong diceritakan. Kalau PKN kemarin saya laksanakan. Baik, kita lanjut. Oke, ini ada diferensi proses. Diferensi proses, dia ada proses mengacu bagaimana murid akan memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Menggunakan kegiatan berjenjang semua murid. Menyediakan pertanyaan pemandu, membuat agenda individual untuk murid, daftar tugas, variasi lama waktu yang dijanjikan dengan murid. Nah, ini adalah diferensi proses-prosesnya. Adanya misalkan kita dikasih tugas, lama variasi waktunya itu kita bagi waktu. Kalau ini adalah diferensiasi produk-produk yang dihasilkan atau tagihan dari murid hasil pekerjaan yang dikumpulkan. Misalkan bahasa Indonesia kena suruh ngarang, nah ini ada hasil dari karangannya. Baik, ini adalah materi yang berikutnya. Penyampai. Materi kita yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Oke, kebutuhan dasar manusia yaitu seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu kebutuhan dasar kita. Baik, Bapak Ibu, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan kita yang pertama adanya kebutuhan bertahan hidup. Maksudnya ini bertahan hidup, contohnya apa, Bapak Ibu? Makan, minum, ya tempat tinggal, biologis. Nah, ini ada kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup berupa kesehatan, rumah, makanan, minuman, dan lain-lain. Kebutuhan yang bersifat biologis.
kebutuhan yang bersifat biologis sebagai dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Misalkan kita tidak makan, ini contohnya Bu, kita tidak makan tak hidup, itu Bu, tidak makan tak hidup. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua kita butuh kasih sayang dan rasa terima. Butuh kasih sayang kita Bapak Ibu. Mantap Bu, mantap. Baik. Video. Lanjut sesi kedua. Baik, Bapak Ibu, untuk yang kasih sayang. Di sini diterangkan anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima lingkungannya. Ciri-cirinya ini mereka juga akrab dengan orang tuanya. Ini untuk yang anaknya mempunyai kasih sayang yang lengkap. Ciri-cirinya mereka juga akrab dengan orang tuanya, belajar dengan suka pada gurunya, teman sebaya sangatlah penting, suka bekerja dalam kelompok. Oke, yang ketiga ada penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, diakui atas prestasinya dan keterampilan didengarkan dan dimiliki, rasa harga diri. Oke, lanjut kita ke kebebasan kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ciri-cirinya nih, mereka banyak bergerak, senang mencoba-coba hal yang baru, tidak terlalu berpengaruh. Rasa kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Baik, lanjut. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukannya. Berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi, suka bergurau, suka melucu. Baik, Bapak Ibu, di sini ada kasus. Oke, di sini ada kasus Ibu Dika. Ibu Dika, guru wali kelas 7A di SMP Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Beni. Beberapa anak di kelas 7A telah datang padanya dan mengeluhkan Beni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dita, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Beni melakukan hal tersebut? Jadi Bapak Ibu, Bu Waka, apa kasusnya? Nah, apakah dia ingin mencari kesenangan atau sesuai dengan kebutuhan? Kejadian perilaku siswa kadang-kadang dia terpengaruh dengan faktor lingkungan. Lingkungan di mana dia berada, kemudian dia menunjukkan dominannya di dalam kelas. Contoh ada minta perhatian dijaga dan untuk melakukan yang seperti hal ini kan? Iya, minta perhatian. Kemungkinan memang betul-betul tak ada bekal. Istilahnya tak ada kena bekal dengan kawan. Yang pertama tadi kan memang dia minta perhatian. Kemudian dia mungkin yang ketiga untuk menentukan power dia. Menunjukkan power. Oke. Tapi untuk yang apa namanya kenyataannya tinggal kita masing-masing bagaimana menyikapinya di dalam lingkungan konsultan. Oke, terima kasih Bu Waka. Ada yang lain bisa menjawab dengan kasus Ibu Dikta, guru wali kelas, ada siswanya dan
bekal. Tadi dia saya meminta bekal makan yang sebenarnya salah. Sudah nak bu, sudah nak sampai sesuatu ya. Bini salah sampai dia masih lu. Menurut Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ini kasusnya dia tidak bawa bekal makan siang, tapi minta. Dia seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Wah, dengan Pak Suyanto. Kalau lihat dari kasusnya Bedi, si Bedi ini pertama betul kata Bu Nur Hayati, Bu Wata, dia memang pertama mungkin minta perhatian. Yang kedua, di sini dia memang perlunya kebutuhan bertahan hidup di situ. Karena kita kan tak tahu alasan rumah, mungkin bisa jadi orang tua ini sibuk dan sebagainya, jadi tidak berkalakan udah diminta punya kawannya atau merampas. Jadi sebagai untuk kebutuhan bertahan hidup. Oke, terima kasih Pak Suyanto. Kebutuhan hidup. Oke, baik, kita lihat jawabannya di samping. Dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Dikta sebaiknya mencari tahu alasan Beni. Sebelumnya mencari tahu dulu alasannya, melakukan tindakan agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Beni. Inilah kebutuhan yang dihadapi Beni, yaitu pertama tadi betul Pak, bertahan hidup. Bertahan hidup. Beni lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, ya kan? Karena sudah lapar nak bertahan hidup. Bertahan hidup kan kita tadi apa? Makan. Dia bertahan hidup makan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Di sini Beni mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Dia tuh rasanya kurang kasih sayang. Jadi dengan dia mengambil bekal dengan kawannya itu, jadi kawannya perhatian dengan dia. Ya, ceritanya. Gitu. Jadi yang ketiga adalah penguasaan. Beni merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginan. Penguasaan ini dia merasa berkuasa bahwa dia jadi kawannya masih takut dengan dia karena kehampiran mengambil makanan. Yang ketiga, keempat, kebebasan. Beni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Mungkin jika nak bakal telur, tolengan, katanya dia cakap dengan kawannya dia dapat hindam lah ikan. Jadi dia menghampas punya kawannya, dia cakap nak makan ini. Yang seterusnya ada kesenangan. Beni melakukannya karena ia iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya. Dan menurut dia, ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada juga kesal, gitu ya. Kemudian melihat ekspresi kawannya kesal. Kesannya ada juga tipe kesenangan macam dia. Oke, ini dunia berkualitas saya. Siapakah yang paling? Dunia berkualitas adalah tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita. Dunia berkualitas, tempat khusus yang ada di dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat hidup kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan tadi kehidupan makan, kesenangan dan lain sebagainya. Di sini ada dunia berkualitas saya. Ini ada beberapa pertanyaan. Siapakah yang paling penting di dalam hidup Anda? Coba Nurul. Siapa yang paling penting di dalam hidup Anda? Iya, orang tua. Karena setiap orang pasti berbeda-beda. Ada orang tua, ada suami, ada anak. Kalau saya ketiga-tiganya. Kalau saya paling penting kan tiga-tiganya orang tua, kami. Tergantung jawab. Yang ini ditanya masih gadis. Mama dan papa. Ditanya dua-duaan, betul. Iya, mudahnya uangnya dapat uang lagi dapat cucunya, cucunya. Oke, yang kedua ada pertanyaan nilai-nilai kebajikan apa saja yang terpenting dalam hidup Anda? Apa saja? Siapa yang bisa jawab? Nala. Nilai kebajikan apa saja yang terpenting dalam hidup Anda? Bisa
Disiplin. Habisnya apa, Ge? Berbakti kepada orang tua. Iya, berbakti kepada orang tua. Nilai disiplin, kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang seperti dalam hidup Anda. Disiplin, benar kalau Bapak berbakti kepada orang tua. Sampai gitu, Pak. Sampai gitu. Yang ketiga, apa pencapaian Anda yang sangat Anda banggakan? Bu Eli. Oh, tiga. Tahu jawabannya nanti bukan. Oh, tiga Bu Eli. Menjadi wanita. Apa pencapaian Ibu Eli yang sangat Bu Eli banggakan apa? Menjadi wakil guru siluman. Mantap. Jadi yang sangat yang diinginkan nampak gitu yang diinginkan Bu Eli nak memang nak jadi wakil. Tahun depan diinginkan. Pertahankan. Kita wujudkan tahun depan Bu Eli jadi wakil. Wujudkan. Mereka ya, lanjutkan. Sampai pensiun, Bu. Sampai pensiun. Lana di pensiun, tak ngomong adik. Oke, yang keempat, ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Siapa yang bisa menceritakan? Bukti. Boleh Putri? Bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa Menceritakan. Kejayaan Ibu. Ya, contohnya. saat jadi diterima jadi pegawai negeri. Betul. Kecil ternyata sampai tamat sekolah tan berhasil jadi pegawai negeri. Jadi guru, jadi pegawai negeri. Jadi guru, jadi pegawai negeri. Jadi intinya terserah mau jadi apa, yang penting pegawai negeri. Berarti titik puncak hidup Ibu itu ya tercapainya cita-cita ingin menjadi pegawai negeri dan pegawai negeri dah Ibu kita harapkan. Oh ya pegawai negeri. Oke baik Bapak Ibu ya selanjutnya apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Coba Bu Ira, coba Bu Ira. Apa yang lain? Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Yang pasti ya Bisa bahagia dan keluarga. bisa membahagiakan keluarga, terutama keluarga kecil lah ya. Walaupun mau anak lebih dari satu, tapi katanya hanya diberi rezeki satu, tapi disyukuri alhamdulillah. Ya, bisa bahagia juga. Jadi perbedaan anak dengan orang tuanya tidak jauh berbeda. Jadi biar orang tuanya jadi nampak muda terus. Itu yang paling utama. Mungkin itu anak satu jadi nampak muda terus. Banyak kan udah kereta satu ya Bu Eli ya. Jadi kan kayak gitu namanya yang satu kan nampak muda. Oke baik. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah menjawab pertanyaan dari dunia berkualitas saya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Ini adalah metode berikutnya yaitu tentang restitusi posisi kontrol. Ini di sini saya akan membahas di mana sih posisi kita sebagai guru, entah sebagai penghukum, teman, kata Pak Suyanto, manajerial dan lain-lainnya. Baik, ada 5 posisi kontrol melalui rangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Ness. Apa bacaannya? Tahu? William Ness ada apa gitu tadi? William
atau Gosset berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Ada 5 nih, saya kita termasuk posisi kontrol mana? Kalau saya memang dah kena hukum. Tahu dulu saya jangan kena hukum. Tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Baik, kita bahas satu-satu. Nah, ini adalah posisi yang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Bisa fisik maupun verbal. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat mendekatkan murid. Murid ini ditekan. Lebih dalam lagi, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata seperti ini. Ini katanya samping bawang warna putih. Patuhi aturan saya atau awas. Patuhi aturan saya atau awas. Kamu selalu saja salah. Selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Mungkin aku mun lambat sikit, awas keliling. Awas ini kalau lambat kan ada yang sukina keliling. Oke, kalau ini hukumnya hasilnya kemungkinan murid merasa mendendam, bersifat agresif. Kan kadang-kadang sering kan kalau kita kuping awas kamu. Kan kadang sukena mendendam. Ini adalah salah satu contoh video penghukum. Kita serahkan, kita dengarkan Bapak Ibu. Ini ada posisi penghukum. Lihat Bapak Ibu ada di posisi kontrol mana? Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat. Nah, ini adalah posisi penghukum. Siswanya lambat ke sekolah, langsung diberinya hukuman tanpa ada alasan. Kenapa siswa tersebut lambat? Jadi dihukumi keliling lapangan. Sampai dengan nada tinggi. Keliling lapangan. Kena lambat ini. Kalau seterusnya ini adalah posisi yang kedua. Ini membuat rasa bersalah. Namun kadang buat juga. Kadang menanyakan beritahu siswa. Dan kasihan dengan ibu. Nanti ibu kan laporan ke kepala sekolahnya. Kadang dia merasa bersalah posisinya. Ini adalah pembuatan rasa bersalah di mana pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, ini sampai yang lembut suaranya memjul. Tapi noh, medem lambat. Ya saya alam. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan ibu. Ini salah satu contohnya katanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu lemah lembut ngomong. Yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kadang-kadang kalau kita ngomongnya kan merasa tidak nyaman kita kalau udah terlambat tentang sekolah atau gimana.
maksudnya nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut seperti ini. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, Pak Dino tuh. Pak Dino dengar aja Pak Dino. Ininya, berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini karena kamu nadanya agak lembut. Di posisi ini, murid yang akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayangi. Kalau saya nak ngomong gitu mungkin habis saya gak dikena suara sabar. Ya, bisa saya. Kalau pembuatan merasa bersalah, kadang saya ngomong gini nanya, dan kita kasihan dengan ibu, nanti takut dipanggil sampai kepala sekolah. Nah, udah, ini kan salah satu merasa bersalah. Oke, hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa menjadi orang yang gagal, tidak sanggup membahagiakan orang lain, emosi akan tertanam, rapat dan menanamkan perasaan, bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Ini hasilnya kalau pembuatan merasa bersalah. Ini ada videonya juga Bapak Ibu. Sampai tahu kan? Oh, nyata di situ sang. Ini adalah video merasa bersalah. Oh, Yudi gitu. Yudi. Yo, Lihat gaya ibunya ngomong Bapak Ibu. Naren, aduh. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin susah ya? Kalau ada aku, nanti ibu ya tegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Ini adalah membuat bersalah. Lanjut kita Bapak Ibu. Nah, kalau ini di posisi guru sebagai teman, kayak tadi nih Pak Sugiarto, saya mungkin di posisi teman. Nah, ini ya. Nada suaranya ramah, akrab, supina, bercanda. Guru dengan siswa. Guru tidak menyakiti murid, tapi berupaya mengontrol murid melakukan persuasi atau persesuaian. Contohnya ini Bu, kata-katanya, ayo bantulah demi ibu ya. Ayo ingat, tidak bantu ibu sama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Kan berarti kalau tergolongan Kak siswa kan, Win. Nanti ibu bantu bereskan. Positif adalah hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Hubungan murid itu macam kawan, tapi dia tidak memiliki rasa hormatnya dengan si guru tersebut. Oke, hasilnya murid merasa senang dan akrab dengan guru. Murid tergantung pada guru tersebut. Jadi dia bergantung dengan guru yang sebagai teman. Ini adalah videonya, Bapak Ibu, silakan ditonton. Ini posisi teman, bagaimana? Betul Itu Pak Sugiarto, jadi Pak Sugiarto, akrab dengan Pak Su. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Lambat sih.
Iya Bu, saya memang harus berangkat Bu. Jadi biarpun saya kencang, tetap jangan kencang Bu. Biar gak terlambat lagi. Demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Sama masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah ini beliau posisi guru sebagai teman akrab dengan siswanya. Jadi siswanya pun dan tegang gimana Bapak Ibu. Pengalaman biasa ini. Oke, kalau ini adalah guru sebagai pemantau, di mana berarti mengawasi, guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas kelakuan orang-orang yang diawasi. Jadi di sini nada suara datang, bahasa tubuh formal, posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Nah, karena pemantau ini dia sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah dan ada konsekuensinya. Oke, hasil dari guru sebagai pemantau ya, mungkin memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Contoh videonya Bapak Ibu. Kan kalian tahu ada peraturan sekolah yang boleh lepas sekolah. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ini guru sebagai pemantau, dia sesuai dengan aturan yang ada, peraturan dengan konsekuensi. Baik, yang ini adalah posisi guru sebagai manajer dan posisi yang penghabisan. Posisi ini di mana guru membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu. Di sini fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Guru akan memberikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahan dan dengan bimbingan guru. Ini kalau posisi manajer ini dia mencakup semuanya, Bapak Ibu. Kalau misalkan siswanya ada masalah, dia akan memanggil, dia akan menemukan solusi, dia akan menanyakan alasan apa, misalnya kalau terlambat nih Bapak Ibu ya, alasannya kenapa terlambat, nanti alasan nanti akan ditanyakan keyakinan kelasnya gimana, habis itu dia akan memberikan solusinya. Ini adalah posisi sebagai manajer, salah satu contohnya di video. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini?
saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Baik, saya ingin bertanya untuk Bu Eni. Dari 5 video tersebut, Ibu Eni termasuk posisi kontrol yang mana? Yang kemana? Betul, manajer. Jadi bos. Oke, posisi manajer berarti kalau misalkan ada siswa mempunyai kasus ini Bapak Ibu lambat. Solusi. Ya, solusinya gimana Bu? Ya tadi selamatnya tolong ya. Jangan selamat anak-anak gitu ya. Gimana ya? Kita anak-anak kan tak bangunkanlah saya. Iya, kalau posisi manajer itu mencampur semuanya dia kalau misalnya ada kasus guru tersebut menyelesaikan terlebih dahulu. Alasannya bagaimana, solusinya bagaimana. Kalau untuk saya memang, kalau saya sebelum CGP, memang posisi saya dihukum, di penghukum Bapak Ibu. Jadi bagusnya CGP itu ini. Masukkan seminggu kali. Iya bagus seminggu punya itu. Kenapa Bapak Ibu? Sebelum saya ikut CGP, saya belum belajar namanya Ki Hajar Dewantara, seterusnya kan sampai sekarang 1.4 posisi disiplin. Memang saya menghukum sedikit-sedikit kalau lambat datang ke kelas, saya keluarkan atau enggak saya beri hukuman apa. Kalau baju udah masukkan ke dalam, udah mulai saya kupiknya. Kalau sekarang udah sebelum saya melakukan itu, saya melakukan keyakinan kelas, bukan keyakinan kelas sih, keyakinan mata pelajaran agama Islam. Kesepakatan saya dengan siswa. Salah satu contohnya kelas 7 kemarin saya bikin bahwasanya keyakinan mata pelajaran agama yang pertama sebelum memulai itu tetap membaca doa. Kalau baju tidak masukkan ke dalam kelas, konsekuensinya dengan konsekuensi saya itu. Konsekuensinya apa yang katakan bersama-sama. Jadi kata kawan, kata siswa, konsekuensinya dihukum push up aja Bapak Ibu, nyontiran. Jadi jangan, tapi saya tidak mau nak push up, HP, hukum HP. Jadi selama saya ikut CGP, memang kita sebagai guru mata pelajaran semuanya ini bukan guru wali kelas lain aja. Guru mata pelajaran memang harus kita membuat keyakinan mata pelajaran kalau menurut saya. Kalau ada keyakinan mata pelajarannya memang sangat mudah. Ini sekarang rencananya mau saya tambah lagi keyakinan. Menghafal 1 minggu 1 surah. Kalau tidak bisa menghafal, saya denda. Dendanya bukan denda saya suruh dia mencatat surah tersebut. Selain menghafal, dia bisa menulis. Mau saya tambahkan. Karena baru sepakatan kami yang bukan apa, bukan jalan kehidupan. Iya Bu. Kalau udah kalau juz 30 udah selesai, rencananya mau saya tambah lagi nanti sholat. Nonton mereka, yang ada segambar ya. Iya, nak bahannya tunggalannya. Nah, dia udah dengan maannya. Sekali setelah di sekolah sini kita dengan luar nih, dia buat dikeing. Berarti ada perubahan. Ada perubahannya. Ada, berarti di sekolah kena suruh ngaji. Iya. Iya, yang bagus. Karena gini Bu, kalau agama Islam kelas 7 sekarang saya terapkan sebelum mulai pembelajaran kan, saya tes satu-satu ngaji Bu. Saya tanya, ada yang siswa Bacaan anak kan, bacaan sholat. rencananya, ya Bu, rencananya gitu. Itu saya baru menelaah satu-satu siswa yang belum bisa ngaji. Ternyata ada yang bisa ngaji tapi masih bertatap.
ada yang bisa ngaji tapi panjang pendeknya. Nah, yang panjang dipendekannya, panjang dipendekannya. Ada yang tidak tahu sama sekali. Nggak tahu ya gimana ya. Ada rencana itu saya buat huruf hijaiyah, mau saya bikin panjang gitu Bu. Rencana awal, rencana saya dalam masa gitu. Setiap awal pelajaran saya Bu ngaji alif, ba, ta, sa, gitu loh rencana. Rencana itu Bu saya konsep Bu alif ba ta nih. Saya kasihan dengan yang tidak bisa lalu ngaji. Dah kelas 1 SMP, 7 SMP dah mesti ngaji. Saya tanya di rumah ngaji ke daan Bu, dari SD daan ngaji, daan Bu. Orang tuanya kemana? Sudah gitu orang tua. Orang tuanya kemana? Dan jikir. Kan dia nggak disuruh orang tua ke. Orang tuanya kemana? Dan suruh ngaji ke, dan ngaji ke, daan Bu. Jadi dukungan orang tua memang perlu juga rasanya di rumah. Itu yang dia datang ngaji kadang, waktunya itu haus Ibu. Sampai saya takut-takutin dia. Mau ndak habis saya ngaji, nggak sinu, nggak di kuburan, nggak bawa apa, kan sampai Ibu. Ditanya, ada yang udah jus 3, tapi nggak bisa nyambung Bu, nggak bisa nyambung penuh. Jadi kesel saya Bu. Ikut kali ngajinya. Bisa jadi dia ngaji sami-sami ikut. Saya kesal ya Bu. Kayak ini tapi satu ke atau ngikut ngaji. Kalau saya zaman dulu ya seorang-seorang maju ke depan. Saya kesal Bu, dah jus 2 tapi beda habis nyambung. Di data, siapa yang pandai, siapa yang ikut data. Jadi kalau pihak kita hadir jam setengah hati ikut banget. Ya saya data Bu, saya bagi pekak. Hilang Bu. Di Bataan lah contohnya ada edukasi kita nak jalan tsunami, ada guru ngaji yang modelnya seperti ya. Jadi siswa tuh ramai kita tuh ngaji, buka. Jadi dia guru tuh baca, yang lainnya ikut. Jadi Ngapal lah seolah-olah iya. 30 juz pun itu baca, ikut apa yang diucapkan guru ngaji, bukan di semak sorang-sorang. Jadi ketika ditanya SD udah tamat, udah hatam. Tapi ketika dites, ada lebih nak nyambungkan ngaji. Akhirnya ngulang lagi lah. Kebetulan sih ayah emaknya guru ngaji juga di kampung kan. Jadi ngulang lagi sampai juga ngajari alif bata. Iya Bu, sampai ada di Bataan. Ini buku agama. Sudah Bu, saya kesal gitu Bu. Saya jauh SMP, jus 2 saya masih dah jus 2 dah hasil dah bisa gitu Bu ngaji. Karena nyambung huruf lah minimalnya. Yang berdasar tahu tajwidnya minimal bisa nyambung huruf, tahu panjang, pendek, dia ada salah artinya Bu. Kadang tuh kan yang dipanjang pendekannya, kadang kan salah. Kadang udah ngaji saya nutup yang Bu. Aku sesuai karena iya berpengaruh dengan artinya juga Bu. Jadi inilah rencana nanti mau saya bikin lihuk itu alif khusus yang tidak tahu sama sekali. Saya nak khususkan yang tidak tahu sama sekali. Alif bata pun tidak tahu Bu. Nanti ini bisa. Inilah rencana Bu sebelum saya masuk ke pelajaran Bu. Nak saya alif macam Bu ngaji dah mesti bisa. Inilah rencana yang waktu Ibu padahkan rencana gini Bu saya sampaikan. Sholat dengan yang penting sholat dengan ngaji. Saya makan. Baik Bapak Ibu kita lanjut. Satu lagi, sebenarnya saya ada 4 tapi saya jangan itu aja, besok saya ambil video soalnya Bapak Ibu cukupkan ya. Oke, nah ini tentang segitiga restitusi. Baik, segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar bisa mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Melalui restitusi, guru dapat yang pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Nah, ini yang pertama, misalkan siswanya lambat. Nah, tugas guru tersebut ya bagaimana supaya siswa tersebut dapat memulihkan dirinya supaya tidak terlambat. Yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri agar mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, dampaknya. Yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Kita jangan memaksa siswa untuk bercerita. Kita cuma menawarkan, kalau mau bercerita silakan.
Kalau mau curhat sama ibu silakan, jangan dipaksa. Oke. Ini adalah tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena perbuatan salah menjadi posisi terhadap dirinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap tindakan yang dilakukan memiliki satu tujuan tertentu, yaitu berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara internal. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan lain sebagainya. Di tahapan segitiga restitusi ini, misalkan Bapak Ibu, anak contoh, anak kelas 7A, misalkan namanya si Andi, terlambat, jangan langsung berikan kasus anak tersebut ke guru BK. Dia punya tahapan. Pertama, bila perlu wali kelas. Kalau wali kelas tidak bisa menanganinya, baru ke waka. Habis waka, baru ke guru BK. Habis guru BK, kalau tidak bisa, baru ke kepala sekolah. Jangan langsung manage ke guru BK. Dia punya tahapan. Jika punya mak atau punya ayah di kelas tersebut, misalkan dia kelahi, jangan langsung memanage ke guru BK. Kita harus memanage dulu ke wali kelas. Wali kelas menanganinya terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, di sini ada kasus dari segitiga restitusi. Di sini nanti akan ditayangkan, akan dilihatkan yang mana penyelesaiannya, keyakinan dan tiga. Ini saya tayangkan dulu kasus, bukan punya saya Bapak Ibu ya. Kalau punya saya suaranya kurang jelas. Kenapa terlambat? Kelas berapa? Kelas 7A. Kelas 7A. Apa pelajaran sekarang? IPA. Oh, berarti IPA general ya? Jadi mulai besok Oke, ini penyelesaian masalah dengan penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Nah ini dia. Halo Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guru maka dengan siswa yang terlambat. Saya Pak Guru juga dengan sehat, pastinya bisa ada di depan acara. Kita sudah sarapan? Sudah. Tahu tidak kenapa Pak Guru kali ini di sini? Tidak tahu. Ini kan dari sekolah yang berapa? Yang 7.30. Terus sekolah masuk yang berapa? 7.5. Artinya apa ya? Artinya kita ya, tapi tidak. Jadi setiap manusia pasti dia memiliki kesalahan, pasti pernah berbuat salah. Lalu juga pernah berbuat salah. Ada alasan. Tujuan Pak Guru di sini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi Pak Guru ini membantu bukan untuk menyelesaikan masalah. Kan Pak Guru tanya, kenapa kok tidak bisa terlambat? Bangunnya karena kenapa tidurnya terlambat? Main HP sampai larut malam. Jadi itu. Kemudian kita masih ingat tidak
keyakinan kelas yang sudah kita Menanyakan keyakinan. Ingat apa ya? Disiplin dalam waktu. Disiplin dan tepat waktu. Disiplin dan tepat waktu. Berarti kita melanggar kesepakatan kelas kita yang sudah kita buat. Oke. Nah, kira-kira bagaimana ya kira-kira kan supaya tidak terlambat lagi? Mana kira-kira kan gimana caranya supaya tidak terlambat lagi? Tidur dalam tepat waktu dan melaksanakan Tidur Ya, tepat lalu waktu. mencari solusi bersama. Terus, tapi misalnya nanti alarmnya berbunyi kan tidak bisa bangun, bagaimana? Jadi harus gimana juga? meminta kedua orang tuanya. Nah, jadi nanti minta tolong ke orang tua supaya mengamalkannya seperti itu. Jadi tak boleh yakin kita bisa mengamalkannya. Terus kira-kira kapan? Dari sekarang dan seterusnya. Sekarang harus seterusnya. Sekarang mulai sekarang dan seterusnya kita harus yakin bisa melakukannya dan berharap kita nanti bisa menjadi pribadi yang lebih disiplin dan tepat waktu. Terima kasih Tania, terima kasih Bang Jatim. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi adalah video dari segitiga institusi. Di sini kita harus ketika siswa melakukan kesalahan, yang pertama kita perlu menanyakan alasan mengapa siswa tersebut begini. Setelah itu baru kita keyakinan. Apakah kamu melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Kalau dia merasa iya, seterusnya kita harus mencari solusinya. Solusinya bagaimana? Misalkan dia terlambat, solusinya siswa tersebut disuruh mengaktifkan alarm jamnya. Baik Bapak Ibu, di sini seterusnya adalah disiplin positif. Gimana? Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tidak dengan sogokan, ancaman maupun hukuman. Baik, disiplin positif di sini ada motivasi perilaku manusia terbagi atas 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Baik, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Di sini terbagi atas. Kalau hukuman itu seperti sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, misalkan seperti mencubit dan lain sebagainya. Kalau konsekuensi itu sesuatu harus yang terjadi, tapi harus ada seperti kesepakatan antara dua belah pihak. Yang ketiga ada restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan restitusi. Baik, kita lanjut. Untuk kesimpulan dari tadi, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan bersifat satu arah. Kalau konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, ada kesepakatan, sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Ya, siswa ini dibuat tidak nyaman dalam waktu. Misalkan kalau kita guru ini punya waktu misalnya dalam 1 bulan ini, kita membuat siswa tersebut merasa tidak nyaman. Yang ketiga adalah restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Di sini restitusi, prosesnya itu kita membuat siswa itu
memperbaiki akan kesalahannya. Tapi sebelum itu kita harus mempunyai proses terlebih dahulu. Prosesnya itu dari kita mencari alasan mereka buat kesalahan itu mengapa. Habis itu kita harus menanyakan keyakinan dan lain sebagainya. Baik, hukuman atau konsekuensi. Sini langsung saja. Kalau mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah itu termasuk konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman itu, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, atau murid diminta telanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai dengan peraturan sekolah. Ini hukuman karena sepanjang pembelajaran dari pagi sampai siang itu mereka dilarang untuk menggunakan sepatu. Itu sebenarnya termasuk hukuman. Kalau di sini lanjut dihukum oleh penghargaan, itu maksudnya penghargaan merusak hubungan. Iya, kalau penghargaan itu merusak hubungan, maksudnya di sini misalkan ada siswa yang bisa menjawab, kita beri penghargaan atau kita beri hadiah, contohnya pemain. Itu bisa merusak hubungan antara kawannya yang lain. Misalkan, siswa itu terus saya jawab, siswa itu terus saya jawab, kok saya tidak. Itu. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Iya, menurunkan kualitas. Biasanya kayak gini. Kita dikasih penghargaan, biasanya itu akan menurunkan kualitas kita. Siswa tersebut mungkin akan merasa bangga atau dia akan malas untuk belajar di rumah. Yang ketiga, penghargaan mematikan kreativitas. Ya, penghargaan itu akan mematikan kreativitas karena selalu kita imbal-imbalkan, jadi dia kalau dia pasti cuma bisa menghafal karena ingin mendapatkan penghargaan. Kualitasnya untuk berbuat yang lain itu tidak ada. Yang keempat, penghargaan menghukum. Ya. Yang kelima, motivasi dari dalam diri. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan? Nah, ini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda? Karena ini peraturan dari sana, dari ada perundang-undangannya, kita diwajibkan untuk menggunakan helm bagi keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, ini kita ada kasus kemarin tentang COVID, di mana kita diwajibkan untuk menggunakan masker dan cuci tangan. Dari Dinas Kesehatan mewajibkan, itu ada peraturan. Oke, baik. Keyakinan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara guru dan murid bersifat universal. Keyakinan kelas ini harus ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau guru dengan siswa, itu baru namanya adanya keyakinan kelas. Kalau cuma dibuat oleh satu pihak, Bapak Ibu, itu bukan keyakinan, tapi peraturan. Baik, yang kedua, peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Nah, ini yang saya katakan, peraturan ini dibuat oleh satu pihak tanpa ada kesepakatan dari pihak lain. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas berupa pernyataan universal atau nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif keyakinan kelas. Misalnya untuk membentuk karakter siswa yang bersifat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya, keyakinan kelas jangan sampai terlalu banyak, Bapak Ibu. Biasanya siswa ini untuk menghafal banyak itu sulit. Jadi kalau bisa kita bikin sepenting-pentingnya saja, sehab yang bisa siswa hafal. Oke, baik, seterusnya keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, ya, di lingkungan kelasnya maksudnya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Boleh. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita meminta siswa untuk memberikan pendapatnya masing-masing.
tentang keyakinan kelas di dalam kelasnya, karena mereka yang merasakan di dalam kelas mereka. Baik, Bapak Ibu, ini lanjut nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Menurut Dr. William Glasser pada John 1904 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengos mengumpulkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi itu intrinstiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau yang terjadi jika tidak melakukannya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik. Ini adalah contoh dari nilai kebajikan menurut institusi atau organisasi. Ini ada dua, yaitu pertama menurut program pelajaran Pancasila. Yang pertama itu nilai kebajikan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, adanya mandiri. Ketiga, bernama kritis. Keempat, berkebinekaan global. Kelima, gotong royong. Dan keenam, kreatif. Ini menurut Ibu Primary Youth Program atau PYP. Adanya toleransi, nilai kebajikannya adanya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Oke, baik Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya tentang disiplin positif. Sebelum saya menutup fasilitas saya ini, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan diseminasi saya. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam diseminasi saya. Saya mohon maaf ketika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu. Sekian dari saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.